Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, menyatakan optimisme tinggi menjelang perjuangan timnya di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kluivert menegaskan timnya akan mempersiapkan diri secara maksimal demi meraih hasil terbaik dan menggapai impian lolos ke pesta sepak bola dunia. Rizky Ridho dan rekan-rekan setimnya akan menghadapi ujian berat di grup B bersama Arab Saudi dan Irak. Mereka akan lebih dahulu melawan Arab Saudi di King Abdullah Sports City pada 9 Oktober dan setelah itu menantang Irak pada 12 Oktober. Patrick Kluivert mengungkapkan para pemain Timnas Indonesia memiliki komitmen kuat untuk berjuang demi meraih hasil maksimal. Hal ini didorong oleh keinginan mereka untuk mewujudkan mimpi tampil di Piala Dunia 2026 serta memberikan kebanggaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Insya Allah kami siap membuat negara bangga pada kami, kata Patrick Kluivert. Pelatih asal Belanda itu menyadari bahwa dukungan dari supporter, baik dari tribun penonton maupun masyarakat yang menonton di layar kaca, sangat krusial. Menurutnya, dukungan tersebut sangat penting untuk meningkatkan moral dan daya juang para pemain di lapangan. Sebagai modal dan motivasi tambahan, Timnas Indonesia memiliki catatan positif menjelang putaran keempat. Mereka mencatatkan kemenangan telak 6-0 atas Taiwan dan hasil imbang 0-0 dengan Lebanon dalam ajang FIFA Matchday. Hasil-hasil tersebut diharapkan memberikan dorongan kepercayaan diri bagi tim untuk menghadapi lawan-lawan tangguh di putaran keempat. Pelatih Patrick Kluivert memastikan Emil Audero tidak akan memperkuat Timnas Indonesia melawan Arab Saudi dan Irak di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Audero harus absen karena cedera otot betis. Sementara Nadeo Argawinata dan Reza Arya Pratama dipanggil untuk melengkapi kekuatan di bawah Mistar untuk bergabung dengan Maarten Paes dan Hernando Ari. Hari ini saya berbicara dengan Emil setelah menjalani MRI dan ia memastikan tidak bisa tampil di putaran keempat melawan Arab Saudi dan Irak, ujar Kluivert. Namun, Kluivert menegaskan skuad Garuda tetap dalam kondisi siap dan membawa misi yang sama. Seperti diketahui, Timnas Indonesia terus berfokus mempersiapkan diri menghadapi Arab Saudi pada 9 Oktober di Stadion King Abdullah Sports City. Kemudian bertemu Irak pada 12 Oktober 2025 di stadion yang sama. Timnas Indonesia tengah membutuhkan penyerang keturunan baru untuk menambah lini serangnya jelang ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Kebutuhan ini tak lepas dari cedera yang menimpa penyerang andalannya, Ole Romeni, pada sesi pramusim 2025. Ole Romeni mengalami cedera kala bermain untuk Oxford United di ajang pramusim bertajuk Piala Presiden 2025 di tanah air. Alhasil, PSSI pun bergerak cepat mencari penyerang keturunan baru untuk mengisi pos yang kemungkinan ditinggalkan oleh Ole Romeni. Di tengah usaha PSSI ini, pendukung Timnas Indonesia merekomendasikan beberapa penyerang grade A yang ada di Eropa. Salah satunya adalah Twijs Dallinga. Dikutip dari akun transfer bola di Instagram, penyerang dengan nilai pasar 208 juta rupiah ini diklaim punya darah keturunan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Twijs Dallinga merupakan penyerang milik Bologna yang lahir di Belanda pada 3 Agustus 2000 atau saat ini berusia 24 tahun. Jika Dallinga benar dinaturalisasi, kehadirannya akan membawa kualitas Eropa ke lini depan Garuda. Dengan gaya bermain agresif dan pengalaman di Liga Top Eropa, ia bisa menjadi solusi jangka panjang lini serang Timnas Indonesia. Apalagi, keberadaan Jay Idzas dan Sandy Walsh menunjukkan pemain naturalisasi berkualitas mampu langsung nyetel dengan skema Shin Tae-yong. Bila proses naturalisasi Dallinga berjalan lancar, publik sepak bola Indonesia boleh berharap banyak dari duet lini belakang dan depan yang sama-sama berstandar Eropa. Emil Audero berpotensi batal bela Timnas Indonesia lawan Arab Saudi dan Irak di babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebab kondisinya kini masih tanda tanya. Emil Audero diketahui diterpa cedera beberapa waktu lalu. Manajer Timnas Indonesia, Sumarji, pun mengatakan sampai saat ini pihaknya masih berkomunikasi dengan Cremonese terkait kondisi Emil Audero.
Terkait kondisinya, kata Soemarji, PSSI terus memantau perkembangannya. Akan tetapi, pria berusia 53 tahun itu tidak menjawab secara gamblang bagaimana kondisi sebenarnya kiper berusia 28 tahun tersebut. Agaknya, waktu yang tersisa masih belum cukup untuk memulihkan kondisi Audero. Soemarji bahkan mengatakan kalau ada potensi sang pemain absen membela timnas Indonesia. Jika Audero absen, tentu timnas Indonesia cukup dirugikan. Pasalnya, pemain Cremonese itu sedang dalam penampilan terbaiknya. Namun begitu, publik cukup dibuat lega karena skuad Garuda masih memiliki Maarten Paes. Maarten Paes aman dan sudah latihan normal dari tanggal 28 September, ujar Soemarji. Tanda-tanda Emil Audero absen pun sudah tercium. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, memanggil Nadeo Argawinata dan Reza Arya Pratama secara mendadak. Reza Arya menjadi nama terbaru yang dipanggil dan baru akan menyusul skuad Garuda ke Jeddah, Arab Saudi pada siang hari ini. Pemain timnas Indonesia Miliano Jonathans turut membela FC Utrecht saat hadapi SK Brann di matchday kedua Liga Eropa 2025 sampai 2026. Hasil SK Brann versus FC Utrecht pada Kamis malam waktu Indonesia Barat berakhir dengan skor 0-1. Miliano Jonathans tidak tampil sejak awal. Penyerang timnas Indonesia itu duduk di bangku cadangan dan baru masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-73. Miliano Jonathans masuk menggantikan Miguel Rodriguez yang bermain sebagai winger kanan. Miliano Jonathans hanya mencatat 4 umpan, 1 kali dribble, dan mencatat 2 kali menang duel udara. Kehadiran Miliano Jonathans belum mampu menyelamatkan FC Utrecht dari kekalahan di laga ini. Permainan Miliano Jonathans kontra SK Brann merupakan penampilan ke-11 musim ini bersama FC Utrecht. Dari total 11 pertandingan itu, Miliano Jonathans sudah bermain sebanyak 461 menit. Namun, ia baru mencetak 1 gol. Selanjutnya, Miliano Jonathans masih akan memperkuat FC Utrecht di Eredivisie saat menantang Feyenoord pada 5 Oktober 2025 sebelum menunaikan panggilan bersama timnas Indonesia di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Miliano Jonathans tergabung dalam skuad asuhan Patrick Kluivert yang membela Garuda di ajang tersebut. Patrick Kluivert memanggil Elkan Bagot untuk menggantikan Meis Hilgers yang absen membela timnas Indonesia di babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kabar mengejutkan disampaikan timnas Indonesia pada Jumat. Meis Hilgers yang masuk daftar panggil pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert tiba-tiba mengundurkan diri. Ia memilih batal gabung skuad timnas Indonesia karena fokus mencari di klubnya. Seiring batal bergabungnya Meis Hilgers, Patrick Kluivert tinggal memiliki 4 bek tengah murni, yakni Jay Itzes, Jordi Amat, Rizky Ridho, dan Justin Hubner. Jika Patrick Kluivert masih ingin memainkan pola 3 bek, jumlah di atas tentu kurang. Untuk menutupi kekurangan di atas, mungkinkah Patrick Kluivert memanggil Elkan Bagot? Kelar membela timnas Indonesia di Piala Asia 2023 pada Januari 2024, Elkan Bagot tak pernah lagi memperkuat skuad Garuda. Medio Maret 2025, Patrick Kluivert berniat memanggil Elkan Bagot untuk membela timnas Indonesia kontra Australia dan Bahrain. Namun, tawaran itu ditolak Elkan Bagot yang ingin fokus membela klubnya saat itu, Blackpool FC. Salah satu pandit ternama Indonesia, Justinus Laksana, menilai Elkan Bagot masih layak untuk membela timnas Indonesia. Coach Justin bahkan menilai Elkan Bagot layak menyandang bek terbaik Indonesia jika menjadi pemain reguler klubnya saat ini, Ipswich Town.